Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita terus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hikmat, kekuatan dan kuasa-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Yang saya kasihi dan hormati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat atau yang mewakili, Ketua DPR Papua dan Papua Barat atau yang mewakili, Ketua MRP Papua dan Papua Barat atau yang mewakili, Pangdam 17 Cendrawasih dan Pangdam 18 Kasuari atau yang mewakili, Kapolda Papua dan Papua Barat atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, para pimpinan atau para ketua sinode gereja-gereja Kristen di Papua dan Papua Barat, Presiden GIDI, Ketua Sinode Persekutuan Gereja Baptis Papua, Ketua Sinode Kingmi Papua, Uskup Agung Jayapura, Ketua Klasis GPI Jayapura Nabire, Pimpinan Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, Ketua PGI Wilayah Papua, Papua Barat, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua, yang saya kasihi dan hormati dalam kasih Yesus Kristus, Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, para mantan pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, para ketua klasis Majelis Jemaat GKI se-Tanah Papua, para undangan Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GKI Kalvaria Angkasa. Izinkan saya selaku Ketua Tim Database Sinode GKI di Tanah Papua untuk menyampaikan beberapa hal sebagai laporan pada perayaan HUT GKI dan pelaksanaan launching atau peluncuran GKI dalam angka atau peluncuran database GKI di Tanah Papua. Latar belakang pelaksanaan pekerjaan pembuatan database warga GKI. Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua periode 2017-2022 sebagai mandataris sidang Sinode ke-17 menyadari bahwa salah satu hal utama bagi keberhasilan pelaksanaan misi gereja adalah memiliki data yang akurat, benar, tepat dan terpercaya tentang kehidupan warga jemaatnya. Sebab Badan Pekerjaan Sinode menyadari bahwa jemaat sebagai basis pekerjaan pelayanan gereja merupakan fondasi utama pelaksanaan tugas misi gereja. Karena itu, menindaklanjuti keputusan Sidang Sinode ke-17 tahun 2017 di Waisai dalam rapat kerja AM yang pertama pada bulan September 2017 ditetapkan kegiatan pembuatan database warga GKI di Tanah Papua. Bertolak dari keputusan Sidang Sinode ke-17 dan hasil rapat kerjaan pertama tahun 2017, maka Departemen Litbang sebagai pelaksana teknis tugas kegiatan pembuatan database mulai melakukan tugas sejak bulan Januari 2018. Kegiatan pembuatan database ini kemudian diberi nama Sinar GKI atau Sistem Informasi dan Administrasi Warga GKI.
Tema dari kegiatan ini sejak tahun 2018 hingga peluncuran ini adalah Datanglah Kerajaanmu sebagai tema sentral sinodal pada periode 2017-2018. Dengan subtema kegiatan adalah dengan data warga jemaat GKI yang valid dan terbarukan, GKI Tanah Papua melaksanakan misinya menjadi gereja yang mandiri dan misioner. Rangkaian kegiatan pelaksanaan pembuatan database. Kegiatan Sinar GKI dimulai pada tahun 2017 hingga hari ini, 26 Oktober 2020 sebagai berikut. Pertama, penjematan rencana kegiatan pembuatan database oleh Badan Pekerjaan Sinode pada rapat kerjaan pertama di Klasis GKI Sorong bulan September 2017. Kedua, bimbingan teknis bagi para pimpinan klasis di 11 wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua tentang pengisian secara manual blanko A3 dimulai pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2018. Ketiga, pembelian server induk database warga GKI. Keempat, rekrut tenaga operator entry database yang dikerjakan di kantor Sinode dalam 3 kali rekrut. Pertama pada bulan September 2018, kedua pada bulan Januari 2019, dan ketiga pada bulan Juni 2019. Seluruh tenaga operator entry database yang direkrut berjumlah 28 orang yang berasal dari mahasiswa Universitas Otto Glesler dan beberapa anggota PAM GKI dalam jemaat-jemaat di lingkungan Klasis GKI Jayapura. Hal yang kelima, bimbingan teknis kepada para operator entry database yang dilakukan di kantor Sinode. Yang keenam, proses pekerjaan entry database di kantor Sinode yang dimulai pada tanggal 14 September 2018 sampai dengan 19 Oktober 2020. Kegiatan yang ketujuh adalah online sistem database warga GKI dengan website www.sinargki.com yang mulai diaktifkan 11 Juli 2019. Kegiatan ke-8, bimbingan teknis validasi dan verifikasi database warga GKI secara sinodal. Kegiatan ke-9, pelatihan perencanaan program berbasis database warga GKI yang dilakukan pada bulan Agustus 2019 di Klasis Jayapura. Dan kegiatan yang ke-10 adalah launching atau peluncuran GKI dalam angka tahun 2020 atau launching database warga GKI pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020 di Jemaat GKI Kalvaria Angkasapura, Jayapura. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pembuatan database yaitu pertama, agar GKI di Tanah Papua memiliki database warga jemaat GKI yang valid dan terbarukan untuk dijadikan dasar perencanaan program dan kegiatan gereja secara sinergi pada lingkup jemaat Klasis Sinode sehingga merupakan satu kesatuan sebagai program dan kegiatan gereja. Hal yang kedua, dengan adanya database yang selalu valid dan terbarukan, menolong majelis jemaat, badan pekerja klasis, bakal klasis, dan badan pekerjaan sinode untuk memonitoring dan mengevaluasi kehidupan umatnya dan mengevaluasi seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan pelayanan gereja pada semua lingkup. Hal yang ketiga, dengan adanya database warga GKI yang valid dan terbarukan,
menorong para pelayan di lingkungan GKI di Tanah Papua pada lingkup jemaat untuk lebih fokus dan terarah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan tujuan yang keempat, dengan adanya database yang valid dan terbarukan, GKI di Tanah Papua akan lebih fokus dan terarah dalam membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga-lembaga keumatan, dan lembaga sosial kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan manusia di Tanah Papua. Pengorganisasian. Agar pekerjaan kegiatan pembuatan database dapat dilakukan, maka Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, Sekretaris Bapak Hugo Yoteni, anggota Bapak Yakobus Susim, Bapak Yosef Agerai, Bapak Franky Teteleta, dan Bapak Aironi Baratabui, dibantu dengan 28 tenaga operator entry database. Hal yang berikut Bapak Ibu, pembiayaan kegiatan. Kegiatan yang dimulai sejak bulan Januari hingga bulan Januari 2018 hingga bulan Oktober 2020 ini menghabiskan dana sebesar 2.500.000.000 rupiah. Dana ini berasal dari kas Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua. Dana ini tidak terhitung dengan dana yang dikeluarkan dari kas Badan Pekerja Bakal Klasis dan kas Majelis Jemaat terhadap proses entry database selama 2 tahun lebih. Rencana tindak lanjut. Ada 2 rencana tindak lanjut setelah peluncuran database pada hari ini. Pertama, sejak tanggal 1 November 2020, Badan Pekerjaan Sinode akan mengirim kepada Badan Pekerja Klasis, Bakal Klasis, dan Majelis Jemaat ID dan password aplikasi entry database. Hal yang kedua, password dan ID aplikasi entry database akan diperbaharui oleh Badan Pekerjaan Sinode setiap 6 bulan demi menjaga akurasi dan kerahasiaan data. Menyadari bahwa ini bukan tugas yang gampang dan mudah dan bukan hanya kerja tim, karena itu saya atas nama tim dan juga mewakili Sekretaris Departemen Litbang hendak menyampaikan terima kasih pertama kepada Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan kami untuk melakukan tugas ini. Hal yang kedua, kami harus menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Bakal Klasis, dan Majelis Jemaat, tim operator Klasis, tim operator Jemaat di seluruh Klasis, Bakal Klasis, dan Jemaat dalam GKI di Tanah Papua atas kebersamaan kita dalam bekerja sama demi terlaksananya kegiatan database ini. Kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menolong, pertama mengisi data, kedua menunjang aktivitas tim, dan yang paling penting adalah mendoakan kami sehingga proses pembuatan database ini dapat terlaksana. Dalam kaitan itu saya mau menyampaikan terima kasih dengan menyebut Bapak Yakobus Susim dan Saudara Yosef Agerai. Ini 2 orang aparatur sipil negara di Kota Madya Sorong yang terlibat aktif dalam tim bagi pelaksanaan tugas ini, yang dengan penuh kerelaan meninggalkan tugasnya di pemerintahan Kota Madya Sorong dan bersama-sama dengan tim melakukan aktivitas database. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang
hari ini ada bersama dengan kita mengucap syukur untuk ulang tahun GKI dan juga bersama-sama mendoakan agar gereja ini dan seluruh pekerjaan pelayanannya dipimpin oleh Tuhan selalu. Terima kasih yang sama disampaikan kepada Majelis Jemaat, Panitia Hari Raya Hari-Hari Besar Gerejawi, tim dan tim IT Jemaat GKI Kalvaria Angkasa Pura yang telah berupaya dengan penuh kesungguhan demi pelaksanaan kegiatan ini. Menyadari akan keberadaan kami, karena itu kami mohon juga diampuni untuk hal-hal yang menyakitkan dan perlakuan kami yang tidak bagus dalam proses pelaksanaan kegiatan database. Mengakhiri laporan ini, saya memohon kesediaan Bapak Ketua Sinode GKI di Tanah Papua untuk menyampaikan sambutan sekaligus melakukan penekanan tombol sirine sebagai pernyataan peluncuran atau launching database GKI dalam angka tahun 2020, dan mohon kesediaan Bapak Sekretaris Sinode untuk mempresentasi database warga GKI kepada kita semua. Demikian laporan kami. Semoga Tuhan selalu dipermuliakan dalam seluruh kerja kita melalui GKI di Tanah Papua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mendengar dan menyaksikan bersama sambutan dan penekanan tombol oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Dengan hormat kami sebut Bapak Pendeta Andrikus Mopu MTH, kami persilakan. Baik, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang mewakili Gubernur Papua dan juga Gubernur Papua Barat, yang saya hormati dan juga saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ketua DPRD Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan juga Papua Barat, yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Forkopimda Provinsi Papua dan Papua Barat yang berkenan hadir, juga yang saya hormati, yang mewakili Wali Kota Jayapura dan juga Bupati Jayapura dan juga kepala daerah yang lain, semua yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan gereja dan denominasi gereja, Bapak Uskup Jayapura, semuanya yang saya hormati dan juga saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mantan pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua yang berkenan hadir, semuanya yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan klasis yang berkenan hadir pada saat ini, juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Para undangan,
serta seluruh warga jemaat yang hadir pada kesempatan ini, semuanya yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dan juga memberi waktu kepada kita bersama untuk hadir pada ibadah syukur memperingati 64 tahun GKI di Tanah Papua. Karena itu sekali lagi pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kepada undangan semuanya yang telah mengikuti perayaan syukur 64 tahun GKI di Tanah Papua bertempat di Jemaat Kalvaria Angkasa. Tetap juga kepada semua yang mengikuti perayaan ini secara virtual. Tuhan mengasihi dan juga memberkati kita semua. Saya tidak menyampaikan sambutan lagi, karena sambutan Sinode GKI di Tanah Papua tadi sudah disampaikan dan sudah dibacakan, dan itulah merupakan sambutan yang disampaikan kepada seluruh aras gereja ini, baik di Sinode klasis sampai kepada seluruh jemaat-jemaat. Namun pada kesempatan yang baik ini, saya hendak menyampaikan kepada kita bersama, ketika hari ini sebagai gereja GKI di Tanah Papua diperkenankan Tuhan untuk merayakan serta memasuki usia ke-64, maka satu hal yang menjadi peringatan kita, tetap juga sekaligus sebagai momentum yang kita ambil dalam perayaan ini, bahwa pada hari ini tepatnya tanggal 26 Oktober tahun 2020, GKI di Tanah Papua hendak melaksanakan launching database GKI. Sebagaimana dilaporkan tadi, maka pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa pekerjaan pelayanan GKI di Tanah Papua dulu sampai dengan hari ini, maka salah satu tugas besar yang menjadi pekerjaan rumah kita yang mungkin saja terlewatkan, yang mungkin saja terabaikan, yaitu menghitung dengan pasti jumlah kawanan domba yang dipercayakan Tuhan melalui GKI kepada kita. Karena itu, Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022 memandang pekerjaan database ini merupakan salah satu skala yang saya sebut sebagai skala prioritas dari segala prioritas yang telah kita sepakati bersama. Dan sebagai ketua, saya sangat menekankan supaya database ini harus selesai, harus pasti dikerjakan. Karena itu mengelola database ini bukan hal yang mudah dan tentu bukan hal yang gampang dan murah. Kalau tadi kita dengar nominal uang yang dikeluarkan untuk membelanjai pengelolaan database ini pasti dalam ukuran gereja sangat besar. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan soal nominal uangnya, tetapi yang pasti ialah
database ini sangat penting dan sangat mahal. Karena itu hari ini ketika database ini di-launching, maka pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya pesankan secara khusus kepada kita semua yang bekerja di dalam GKI di Tanah Papua. Secara khusus seluruh pimpinan klasis dan seluruh pimpinan jemaat dan majelis jemaat, supaya setelah launching database pada hari ini, maka ini merupakan awal, saya katakan awal, dari apa yang terus akan dikerjakan ke depan untuk memastikan agar seluruh warga jemaat yang belum terdata, sebentar nanti saya sampaikan berapa jumlah sampai per hari ini. Nah, tetapi saya pastikan bahwa sebenarnya mungkin banyak yang belum terdata. Tetapi sekali lagi kita ambil momentum pada tanggal 26 Oktober tahun 2020 ini untuk kita luncurkan awal, kita launching. Dan setelah launching ini menjadi sebuah gerakan dari kita bersama untuk memastikan. Saya dengar salah satu jemaat yang dipastikan untuk memiliki sistem ini dan mengelolanya, yaitu Jemaat Kalvaria. Nanti ke depan saya pasti datang ke sini, saya akan tanya majelis jemaat apakah semua tahu jumlah Jemaat Kalvaria ini. Bahkan per week, per rayon, berapa jumlah warga jemaatnya dalam kapasitas, profesi, dan sebagainya. Karena sistem database kita ini menginput kurang lebih 23 digit dari seorang warga jemaat, sehingga keadaan warga jemaat itu pasti terukur. Namanya sudah baptis belum? Sudah siri belum? Sudah berkeluarga belum? Bekerja di mana? Bahkan sampai golongan darah dari warga jemaat, semuanya terukur dalam sistem ini. Karena saya sebutkan tadi ada 23 digit. Nah, sekali lagi data ini kita gunakan ke depan. Tidak bermaksud supaya menunjukkan berapa banyak warga GKI, itu bukan tujuannya. Tetapi tujuan kita ialah supaya data ini kita gunakan dalam rangka pelayanan kita. Kita memastikan seluruh anggota jemaat kita betul terdata dengan baik, supaya pelayanan bagi warga jemaat itu sekali lagi pelayanan yang terukur. Jangan lagi nanti ke depan dari jumlah data warga jemaat sekian, yang masuk ibadah sekian saja, pelayannya tidak tahu warga jemaatnya kemana, pergi kemana, ada apa. Tidak boleh seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya pastikan di sini bersama Badan Pekerjaan Sinode. Setelah database ini kita launching dan kita kerjakan, maka ini akan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja dari para pekerja kita. Saya perlu menyampaikan, hari ini jumlah klasis kita ada 55 klasis dan 15 bakal klasis. Jumlah seluruh jemaat kita kurang lebih ada 1943 jumlah jumlah jemaat kita. Dalam kategori ada jemaat mandiri, ada bakal jemaat, ada pos pelayanan, pos pekabaran Injil. Ada 1943. Sekarang ini para pendeta dan pegawai organik GKI misalnya, kita baru saja angkat pendeta 210 orang, guru jemaat ada 53, tenaga adminnya ada 23 orang yang dibayar gaji per 1 Oktober.
Jadi jumlah pegawai kita sekarang, pegawai organik sekarang ini sudah berjumlah 2.300-an. Ini belum ditambah dengan pensiun kita sekarang. Pensiun kita yang dibayar itu ada 697 orang. Ini data per 1 Oktober. Nah, itulah sebabnya ini saya sebut sebagai bagian yang penting dan sangat strategis sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini per 26 Oktober tahun 2020, kita melaunching database kita dengan sementara data yang masuk. Dan hari ini akan di-launching, yaitu jumlah KK 149.607 KK dengan jumlah jiwa sementara yaitu 638.176 jiwa. Dari jumlah jiwa sementara 638.176 jiwa. Dan saya katakan ini baru data awal. Dan kita pastikan setelah launching ini, maka ini akan menjadi target, akan menjadi prioritas yang terus dikerjakan, dan saya pastikan sampai memasuki sidang sinode 18 2 Ropen. Pada sidang sinode kita akan laporkan secara real, secara valid data seluruh warga DKI. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua dan terus memberkati pekerjaan dalam DKI di Tanah Papua. Sekian, Shalom. Besar sih. Di launching dan selanjutnya pada hari ini akan menjadi momentum di mana seluruh pengelolaan dan juga pendataan database ini dipastikan untuk dikerjakan sampai dengan selesai. Tuhan memberkati.
Ibu, saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita akan ikuti beberapa item yang akan ditampilkan dalam database GKI yang sudah di-launching tadi dan kita telah menyaksikannya. Ya. Pada tampilan di depan layar kita akan melihat itu bahwa tertanggal Senin 26 Oktober 2020 itu dua kotak biru paling depan itu jumlah total KK, yang atas jumlah total KK, yang bawah jumlah warga jemaat. Kemudian yang hijau itu jumlah laki-laki, kemudian yang ungu di samping kanan itu jumlah perempuan. Lalu yang biru paling bawah itu jumlah total jemaat GKI. Tadi Ketua Sinode menyebutkan bahwa jumlah jemaat GKI di Tanah Papua atau jumlah jemaat GKI ada 141 ini yang ada dalam Tanah Papua, wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. GKI ada mempunyai dua jemaat di luar negeri, yaitu di PNG. Satu di wilayah selatan, yaitu yang dilayani oleh Klasis GKI Manuk Merauke, dan di bagian utara yang dilayani oleh Klasis GKI Kerom. Jadi kalau di Papua saja itu 1.941 jemaat. Kalau ditambah dua yang di PNG berarti akan berjumlah 1.943. Yang berikut karena hari ini kita telah melaunching, maka salah satu hal yang bisa kita lihat itu warna hijau pada urutan kedua sebelah kanan itu ada tertulis angka 1831. Jumlah ini menunjukkan bahwa pada hari ini tanggal 26 Oktober warga GKI yang berulang tahun tepat tanggal 26 Oktober itu berjumlah 1831. Jadi dengan data ini kita sudah tahu bahwa tanggal 26 Oktober hari ini ada 1831 warga GKI yang berulang tahun. Nah, untuk mengetahui siapa mereka itu tinggal kita klik di bagian panah bawah. Silakan. Nah, itu nama-nama mereka. Saya baca contoh paling atas, Septianus Leon Arwam, lahir tanggal 26 Oktober 2015. Berikutnya Awaliati Simyak, lahir tanggal 26 Oktober 1975. Jadi untuk mengetahui siapa-siapa dari 1.800 sekian orang itu tinggal diklik, nama-nama mereka semua ada cantum. Yang berikut database kita juga menampilkan tentang jenis pekerjaan, kemudian pendidikan, golongan darah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Sinode dalam sambutan tadi.
23 item ataupun 23 unsur ini menunjukkan kepentingan gereja dalam melayani dan mengenal warganya masing-masing. Dalam buku yang nanti diberikan kepada Bapak Ibu itu sudah dicantumkan beberapa informasi yang akan kita dapati ketika kita melihat database GKI di Tanah Papua. Selanjutnya kita akan mengikuti secara khusus contoh data yang telah terinput untuk Jemaat GKI Kalvaria Angkasa. Ya, silakan tampilkan Kalvaria Angkasa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, Jemaat Kalvaria Angkasa, jemaat di mana hari ini kita ada dan beribadah dalam gedung gereja. Ini beberapa data terakhir yang belum didata secara update oleh tim yang nanti pada hari ini dan seterusnya akan terus dilakukan validasi data untuk jemaat ini. Jadi contoh Jemaat Kalvaria Angkasa ini bagian dari kategori suku-suku. Ada beberapa hal yang memang masih memberi kesulitan dalam pengisian data. Ada yang tulis Maluku, ada yang tulis Ambon contoh, ada yang tulis Almahera. Nah, hal-hal ini yang nanti harus diverifikasi, divalidasi ulang. Nah, oleh sebab itu khusus untuk Jemaat Kalvaria Angkasa Pura atau Kalvaria Angkasa, data yang terpampang bagi kita saat ini, total jumlah warga jemaat sampai saat ini adalah 918 yang terbagi dalam rayon ataupun wik yang ada. Data-data lain tentang nikah, sini baptis semuanya sudah ada dan terpampang bagi kita saat ini. Baik, itu bagian pertama yang bisa kita ikuti dalam penampilan database saat ini. Bapak Ibu diminta kita akan mengikuti beberapa demo yang akan dimunculkan saat ini dari 4 klasis, yaitu klasis GKI Waropen, klasis GKI Manokwari, klasis GKI Biak Selatan, klasis GKI Mimika, dan klasis GKI Jayapura. Oleh sebab itu kita akan masuk untuk tampilan demo dari beberapa klasis yang telah saya sebutkan tadi dengan singkat. Silakan klasis GKI Waropen. Shalom.
sejahtera dalam kasih Kristus, Badan Pekerjaan Sinode GKI Papua yang kami hormati dan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Klasis GKI Waropen, silakan. Shalom. 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 Selamat siang. Ya, silakan input Waropen. Shalom dan selamat siang. Selamat siang. Badan Pekerjaan Sinode GKI Papua yang kami hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama seluruh pelayan firman, seluruh umat Tuhan di tanah Papua yang sedang melaksanakan tapi juga mengikuti. Sudah bisa diinput Waropen? Ya, sudah bisa. Baik. Kami akan persilakan tim Badan Pekerja Klasis akan mempersilakan tim database Klasis Waropen untuk melakukan input database Klasis GKI Waropen. Silakan tim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ketika Klasis GKI Waropen menginput data, maka data akan tampil pada kolom berwarna biru samping kiri atas. Akan nampak di sana input data yang sementara dikerjakan. Jadi itu dapat dipantau dari server induk di kantor Sinode. Ya, sudah Klasis Waropen sudah. Baik, terima kasih untuk Klasis GKI Waropen. Ya, data Klasis Waropen siap, sudah. Datanya sudah diinput oleh tim. Ya, kolom kotak warna biru paling atas sebelah kiri itu mereka sudah melakukan input data, satu data masuk sehingga tergambar di situ nama yang sudah diinput di situ, Abner Sostenes Dori. Ya, itu contoh input data yang akan selalu diupdate dari setiap klasis yang melanjutkan data-data update yang dilakukan di jemaat-jemaat dan pada akhirnya akan masuk ke server induk di kantor Sinode. Terima kasih Klasis GKI Waropen. Terima kasih. Ya, yang berikut Klasis GKI Manokwari. Ya baik, Shalom. Klasis GKI Manokwari akan menginput data.
Atas nama Alfred Ishak Stefanus Luhu 5, silakan Manokwari. baik, Manokwari sudah selesai input data. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat bahwa Klasis GKI Manokwari telah menginput satu data masuk lagi. Data atas nama warga jemaat Alfred Ishak Stefanus Luhu 5, alamat Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari. Sudah tergambar di depan kita. Terima kasih untuk Klasis GKI Manokwari. Kita pindah untuk Klasis GKI Biak Selatan. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKI yang ke-64 tahun. Kesehatan. Hormat kepada Badan Pekerjaan Sinode GKI yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk menyampaikan untuk itu selanjutnya akan kami kepada maupun kepada Bapak Ibu yang sementara mengikuti acara launching di hari ini, dan selanjutnya saya berikan kepada moderator kami, Saudara Michael Maurasa. Ya baik, terima kasih. Karena data di sini saya sudah input, tinggal disimpan saja. Oke, sudah, silakan selesai. Terima kasih Bapak Sekum, Biak Selatan telah selesai menginput data. Ya, terima kasih Biak Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pindah ke Klasis GKI Balim Yalimo. Balim Yalimo, silakan. Silakan Balim Yalimo. Sementara disimpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Balim Yalimo selesai menginput. Terima kasih. Balim Yalimo sudah selesai menginput satu data. Terima kasih. Balim Yalimo sudah. Balim Yalimo sudah menginput satu data. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu, Klasis Bali Bialimo sudah menginput satu data masuk, nama warga Bert Cabarovek, alamat Jalan Irian Atas, Wamena. Terima kasih Klasis Bali Bialimo, Tuhan memberkati. Kita pindah ke Klasis GKI Mimika. Bapak Ibu, Klasis GKI Mimika ini mereka tidak input di Timika tapi input dari Kokonau. Jadi satu distrik di pesisir Kabupaten Mimika. Silakan Klasis GKI Mimika. Kalau Mimika belum terhubung, kita pindah ke Klasis GKI Jayapura. Klasis Jayapura, silakan. Ya, salam. Kami bersama dengan jemaat GKI Kayu Batu, Efrata Kayu Batu mengucapkan selamat ulang tahun dan kami bergembira untuk adanya launching database pada masyarakat. Karena itu kami siap untuk menginput data. Silakan Efrata Kayu Batu. Ya. Input data besar data besar. Baik, jemaat Efrata Kayu Batu mungkin mengalami gangguan sinyal sehingga masih berusaha membangun koneksi. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian beberapa tampilan bagaimana aktivitas input data di jemaat dan klasis ketika dilakukan itu langsung tersistem dan dapat dikontrol langsung oleh server induk di kantor Sinode.
itulah beberapa penyampaian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam rangka launching database GKI pada siang hari ini, Senin 26 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sehat sentosa. Bisa. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Ketua Klasis Kabupaten Moropen sementara memotong kue ulang tahun dalam rangka HUT GKI di Tanah Papua yang ke-64. Terima kasih sudah kita bersama. Silahkan dinikmati sebagai rasa syukur atas ulang tahun ke-64. Dan bahagia makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekali. Para kameramen lagi ambil kameramen. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Ya sudah pas itu.